Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kami dari program studi S1 Akuntansi kelas C. Sebelum kami menjelaskan, kami ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Muhammad Adnan Zafran dengan NPM 12252100075. Saya Zaskia Kansamida dengan NPM 122521065. Saya Siti Safetinisa dengan NPM 122521078. Saya Wirda Fauza dengan NPM 122521161. Saya Agistia Duyajani dengan NPM 12252100076. Pengertian dari pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Bentuk umum dari pajak. Yang pertama, ada sebelum pajak. Fungsi demand adalah P sama dengan F dikali Q sama dengan min AK plus B. Dan fungsi supply adalah P sama dengan F kali Q sama dengan A Q plus B. Setelah itu bentuk umum yang pertama setelah adanya pajak. Fungsi demand adalah PT sama dengan F kali QT sama dengan min A QT plus B. Dan fungsi supply setelah pajak adalah PT sama dengan F kali QT plus T. Lalu ada bentuk umum yang kedua sebelum adanya pajak. Fungsi demand adalah Q sama dengan F P sama dengan min AP plus B. Lalu fungsi supply sebelum pajak adalah Q sama dengan FP sama dengan AP plus B. Setelah itu ada bentuk umum yang kedua setelah terjadinya pajak. Fungsi demand setelah pajak adalah QT sama dengan FPT sama dengan min APT plus B. Dan fungsi supply setelah pajak adalah QT sama dengan F PT min T sama dengan A PT min T ditambah B. Dengan keterangan D sama dengan demand, S sama dengan supply, P sama dengan price, Q sama dengan quantity, PT sama dengan price setelah pajak, dan kita sama dengan quantity setelah pajak. Setelah itu mencari total pajak yang diterima oleh pemerintah, total pajak yang ditanggung oleh konsumen, dan total pajak yang ditanggung oleh produsen. Yang pertama ada total pajak yang diterima oleh pemerintah. Rumusnya adalah T sama dengan TD plus TS. Yang kedua, ada pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Rumusnya adalah TD sama dengan PT min PO. Yang ketiga, ada total pajak yang ditanggung oleh konsumen dengan rumus TD sama dengan QT dikali TD. Lalu, ada pajak per unit yang ditanggung oleh produsen dengan rumus TS sama dengan T min TD. Dan yang terakhir, ada total pajak yang ditanggung oleh produsen dengan rumus TS sama dengan QT dikali TS. Lalu untuk soal selanjutnya, itu ada P demand sama dengan 12 min Q dan P supply sama dengan 2 plus Q dengan pajak atau T sama dengan 4. Untuk tahap pertama, kita harus menghitung keseimbangan sebelum pajak, yaitu dengan rumus D sama dengan S. Lalu sebelum kita hitung, masukkan terlebih dahulu D dengan S-nya. D dari soal P demand, S dari soal P supply. Lalu setelah itu, kita pindahkan ruas, yang variabel dengan yang variabel, yang angka dengan yang angka. Ingat, apabila kita pindahkan ruas, yang plus jadi minus, yang minus jadi plus.
hasil dari 12 min 2 sama dengan 10 dan Q plus Q sama dengan 2Q. Lalu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah sekarang kita udah dapet nih Q-nya, yaitu sama dengan 5. Setelah mendapatkan Q-nya, kita harus mencari P terlebih dahulu. Cara mencari P itu adalah memasukkan angka Q dengan persamaan yang ada. Mau memasukkan ke P demand atau P supply itu sama aja karena hasilnya akan sama. Nah kebetulan aku masukinnya ke P demand teman-teman. Jadi 12 min 5 sama dengan 7. Jadi kita dapat P nya sama dengan 7. Nah kita dapat nih teman-teman titik keseimbangan sebelum pajak. Q nya sama dengan 5 dan P nya sama dengan 7. Lalu apabila kita sudah mendapatkan titik keseimbangan sebelum pajak, kita harus mencari titik keseimbangan setelah pajak. Nah, tahap yang pertama, kita harus mengganti persamaan supply-nya dengan rumus yang ada, yaitu dengan cara persamaan supply ditambah dengan T-nya atau pajaknya. Teman-teman bisa ngikutin rumus yang di atas atau lebih gampangnya persamaan supply langsung aja ditambahin dengan pajak yang ada. Nah hasilnya itu ada persamaan baru setelah pajaknya. Lalu setelah itu kita harus menghitung keseimbangan pasar setelah pajaknya teman-teman. Nah rumusnya masih sama dengan yang awal, yaitu D sama dengan S. Nah teman-teman tinggal masukin persamaan-persamaan yang ada. Dan ingat, masukkan persamaan PS nya dengan persamaan yang sudah diganti dengan pajak teman-teman, yaitu 6 plus Q. Nah, hasil dari 12 min 6 sama dengan 6 dan Q plus Q sama dengan 2Q. Nah, di sini kita dapatkan bahwa Q sama dengan 3. Untuk tahap selanjutnya, kita harus mencari P-nya. Nah, sama dengan pengerjaan yang awal, masukkan Q-nya ke dalam persamaan-persamaan yang ada. Dan ingat, tidak boleh memasukkan angka Q ke dalam persamaan supply sebelum pajak teman-teman, karena hasilnya akan berbeda. Di sini kita dapatkan P sama dengan 9. Nah, di sini kita dapatkan bahwa titik keseimbangan setelah pajak Q sama dengan 3 dan P sama dengan 9. Lalu selanjutnya kita harus mencari titik untuk garis pada grafik teman-teman. Untuk mencari titik untuk grafiknya nanti, kita langsung aja masukin P demand sama dengan 12 min Q. Nah, kini tinggal kita nolin aja teman-teman. Apabila kita ingin mencari P, maka Q sama dengan 0. Nah, begitupun sebaliknya teman-teman. Apabila kita ingin mencari Q, maka P sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan titik pada P demand, P sama dengan 12 dan Q sama dengan 12. Nah, untuk pengerjaan mencari titik pada persamaan-persamaan itu masih sama teman-teman. Apabila kita ingin mencari Q, P sama dengan 0. Nah, apabila kita ingin mencari P, Q sama dengan 0.
Nah, di sini kita dapatkan P supply sebelum pajak itu P sama dengan 2 dan Q sama dengan min 2. Dan P supply setelah pajak yaitu P sama dengan 6 dan Q sama dengan min 6. Tahap selanjutnya, kita harus membuat grafik dan memasukkan titik-titik grafik yang sudah kita cari di awal. Tahap pertama, kita masukkan titik demand terlebih dahulu. P sama dengan 12 dan Q sama dengan 12. Lalu selanjutnya kita masukkan persamaan supply sebelum pajak, yaitu P sama dengan 2 dan Q sama dengan min 2. Lalu selanjutnya kita masukkan persamaan supply setelah pajak, yaitu P sama dengan 6 dan Q sama dengan min 6. Untuk garis supply yang bersilangan dengan garis demand itu dinamakan titik keseimbangan. Lalu kita masukkan untuk titik keseimbangan sebelum pajak, yaitu dengan Q sama dengan 5 dan P sama dengan 7. Lalu selanjutnya kita masukkan titik keseimbangan setelah pajak dengan Q sama dengan 3 dan P sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita harus menghitung berapa pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen, dan pajak yang didapatkan oleh pemerintah. Nah, kita harus menggaris terlebih dahulu seperti ini. TD sama dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen dan TS pajak yang ditanggung oleh produsen. Nah, untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh pemerintah, itu tinggal kita kalikan 4 atau pajaknya dikali 3. Kenapa 3? Karena 3 sama dengan kuantiti setelah pajak. Nah, selanjutnya kita harus menghitung pajak yang ditanggung oleh produsen. Mohon maaf, itu ada salah penulisan, harusnya itu TS bukan TD. Nah, tinggal kita kalikan saja 1 dikali 3. Nah, untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh konsumen itu tinggal kita kali 3 dengan 3 sama dengan 9. Baik, contoh soal selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Dengan soal diketahui QD sama dengan 80 dikurang dengan 2P dan QS-nya sama dengan 4P dikurang dengan 40. Dengan T-nya itu adalah 6 atau pajaknya 6. Pertama kita harus mencari keseimbangan sebelum pajak terlebih dahulu. Dengan rumusnya itu adalah QD sama dengan QS. Kita masukkan di soal yaitu 80 min 2P sama dengan 4P min 40. Lalu kita pindahkan ruasnya, 40 menjadi plus dan 2P pun menjadi plus. Jadi 80 ditambah 40 sama dengan 4P ditambah dengan 2P. 80 ditambah 40 sama dengan 120 dan 4P ditambah 2P sama dengan 6P. 120 dibagi 6 sama dengan P. Maka P-nya itu adalah 20. Selanjutnya, kita akan mencari Q pada persamaan QD. Kita masukkan persamaan QD-nya itu adalah 80 min 2P. Sama dengan 80 dikurang 2 dan P-nya dimasukkan yang tadi kita sudah cari yaitu 20. Sama dengan 80 min 40, 40 itu 20 dikali 2. Maka Q-nya itu adalah 40. N0-nya itu adalah 40,20. Selanjutnya kita akan mencari keseimbangan setelah pajaknya. Rumusnya adalah DT sama dengan ST. QST sama dengan 4P min 6 min 40. Min 6 itu sesuai dengan pajak yang kita dapat di soal tadi. Maka sama dengan 4P min 2P min 40. Karena 4 dikali P itu hasilnya 4P dan juga 4 dikali min 6 hasilnya min 24. Maka QST-nya itu sama dengan 4P min 64. Itu dari mana?
dari min 24 dikurang dengan 40. Lalu kita masukkan lagi QST sama dengan 4P dikurang dengan 64. Kita masukkan pada rumus, yaitu DT sama dengan ST, berarti DT-nya itu adalah 80 min 2P sama dengan 4P min 64. Maka pindah ruas jadi 80 ditambah 64 sama dengan 4P ditambah dengan 2P. Maka 80 ditambah 64 itu sama dengan 144 dan 4P ditambah 2P sama dengan 6P. P sama dengan 144 dibagi dengan 6, P sama dengan 24. Kita akan mencari Q-nya menggunakan persamaan QST, yaitu QST sama dengan 4P min 64 sama dengan 4 P-nya kita masukkan yang tadi, yaitu 24 min 64 sama dengan 4 dikali dengan 24 itu sama dengan 96 min 64. Q sama dengan 32, maka ET-nya adalah 32,24. Selanjutnya kita akan mencari fungsi demand-nya. Diketahui Q-nya ini sama dengan 80 min 2P. Jika Q-nya sama dengan 0, maka berapa P-nya? 0 sama dengan 80 min 2P. Min 2P pindah ruas jadi plus, jadi 2P sama dengan 80. P sama dengan 80 dibagi 2, P-nya sama dengan 40. Lalu kita cari jika P-nya sama dengan 0, berapa Q-nya? Q sama dengan 80 min 2P. Q sama dengan 80 min 2 dikalikan P-nya itu adalah 0. Q sama dengan 80. Selanjutnya, kita akan mencari fungsi supply sebelum pajaknya terlebih dahulu. Ini D-nya sama dengan 80,40. Diketahui Q sama dengan 4P min 40. Jika Q-nya 0, maka P-nya berapa? 0 sama dengan 4P min 40, maka 40 pindah ruas jadi 40 sama dengan 4P. 40 dibagi 4 sama dengan P, 10 sama dengan P. Selanjutnya fungsi supply setelah pajak. P-nya berapa? Kita menggunakan persamaan QST sama dengan 4P min 64. Maka jika Q-nya 0, jadi 0 sama dengan 4P min 64. 64 pindah ruas jadi 64 sama dengan 64 dibagi 4 sama dengan P, maka P sama dengan 16. Kita akan membuat grafiknya. Kita tulis P dan juga Q. P-nya itu adalah 40 dan Q-nya itu adalah 78. Kita tarik garis, lalu kita masukkan supplies-nya, yaitu 10 pada 0 dan juga ST-nya yaitu 16 pada 0. P-nya 16, maka Q-nya 0, dan juga P-nya 10, Q-nya 0. Dapat E0-nya dan juga ET-nya. Yang bawah supplies, yang atas ST.
tarik garis ke bawah. Itu yang E0 dan yang ET-nya itu 32. Q-nya kalau E0 40 Q-nya dan 20 P. Kalau ET 32 Q-nya, 24-nya ET. 24-nya P. Kita buat kotak, membentuk kotak. Yang atas itu TD dan yang bawah adalah TS. Dari 24 ke 20 itu 4, dan dari 20 ke 18 itu 2. Jadi adalah pajaknya 6. T sama dengan 6 dikali 32 sama dengan 192. TD sama dengan 4 dikali 32 sama dengan 128. TS sama dengan 2 dikali 32 sama dengan 64. Halo semuanya, soal pertama yaitu diketahui fungsi demand adalah Q sama dengan 20 min 2P, dan fungsi supply adalah Q sama dengan min 4 plus 2P. Lalu pajaknya adalah 2. Yang pertama kita cari keseimbangan sebelum pajak atau E0. Dengan rumus D sama dengan S. D-nya yaitu 20 min 2P dan S-nya yaitu min 4 plus 2P. Lalu kita kelompokkan antara yang ada P-nya dan tidak ada, yaitu 20 plus 4 dan 2P plus 2P. 24 sama dengan 4P, lalu P sama dengan 24 per 4, yaitu P sama dengan 6. Setelah itu kita akan mencari Q. Kita ambil dari fungsi demand. Q sama dengan 20 min 2P. Masukkan P-nya yaitu 6 dan 20 min 12 sama dengan Q-nya sama dengan 8. Setelah kita cari P dan Q-nya, maka kita akan mengetahui nilai E0 yaitu 8,6. Yang kedua, kita akan mencari keseimbangan setelah pasar atau ET. Karena adanya pajak, maka fungsi yang akan berubah adalah fungsi supply. Setelah itu masukkan pajak ke fungsi supply. ST adalah QT sama dengan min 4 plus 2 kali P min 2. Min 2 ini dari pajak, sama dengan min 4 ditambah 2P min 4. Kita sama dengan min 8 plus 2P. Fungsi demand akan tetap sama seperti fungsi demand di keseimbangan sebelum pajak, yaitu DT adalah QT sama dengan 20 min 2P. Lalu rumus dari keseimbangan setelah pasar yaitu DT sama dengan ST, di mana DT-nya itu 20 min 2P dan ST sama dengan min 8 plus 2P. Kita kelompokkan yang ada P-nya dan tidak ada P-nya. 20 plus 8 sama dengan 2P plus 2P.
maka 28 sama dengan 4P, dan P-nya 28 per 4 sama dengan 7. Setelah itu mencari nilai Q, diambil dari fungsi demand. Q T sama dengan 20 min 2P, dan masukkan P-nya, jadi 20 min 2 kali 7 sama dengan 20 min 14. Q T sama dengan 6. Setelah kita cari P dan Q-nya, maka kita mendapatkan ET sama dengan 6,7. Sebelum menggambar grafik, maka kita akan mencari nilai Q dan P dari fungsi demand, di mana fungsi demand ini adalah Q sama dengan 20 min 2P. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya berapa? Q-nya kita ganti 0. Jadi 0 sama dengan 20 min 2P. Setelah itu pindah ruas 2P ini ke kiri, jadi 2P sama dengan 20. P sama dengan 20 per 2, maka P sama dengan 10. Lalu jika P sama dengan 0, maka Q-nya berapa? Kita ganti P-nya dengan 0. Jadi Q sama dengan 20 min 2 kali 0, Q sama dengan 20. Setelah kita cari P dan Q-nya, maka kita akan bisa menggambar grafik dengan titik 20,10. Selanjutnya mencari nilai P dari fungsi supply. Yang pertama, fungsi supply sebelum pajak. Q sama dengan min 4 ditambah 2P. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya berapa? Kita ganti Q dengan 0. Jadi 0 sama dengan min 4 plus 2P. Lalu 2P-nya ini pindah ruas, jadi min 2P sama dengan min 4. P sama dengan min 4 per min 2, maka P sama dengan 2. Yang kedua, fungsi supply setelah pajak. QT sama dengan min 8 plus 2 PT. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya berapa? Q-nya diubah jadi 0, jadi 0 sama dengan min 8 plus 2 PT. Min 2 PT sama dengan min 8, PT sama dengan min 8 per min 2, PT sama dengan 4. Setelah itu, kita akan membuat grafik pada titik-titik yang telah kita cari sebelumnya. Yang pertama, kita akan membuat garis demand dengan P10 dan Q20. Setelah itu, tarik garis antara titik P dan titik Q. Lalu, kita akan membuat garis supply sebelum pajak dengan P2 dan supply setelah pajak dengan P4. Garis yang berpotongan antara garis supply dan demand adalah titik keseimbangan sebelum pajak atau E0. Titik keseimbangan sebelum pajak yaitu dengan Q8 dan price-nya 6. Lalu titik potong antara supply setelah pajak dengan demand itu adalah titik keseimbangan setelah pajak atau ET dengan nilai Q sama dengan 6 dan price sama dengan 7. Berapa besar pajak yang ditanggung oleh supply dan berapa besar pajak yang ditanggung oleh demand. Untuk menghitung total pajak yang ditanggung oleh pemerintah, yaitu
2 dikali 6. 2 dari pajak itu sendiri dan 6 dari kuantiti setelah adanya pajak. Lalu untuk mencari TD yaitu 1 dikali 6 sama 6 itu dari kuantiti setelah pajak. Dan untuk mencari TS adalah 1 dikali 6. Di sini sudah saya siapkan soalnya dan ada fungsi demand dan supply-nya. Lalu si fungsi demand dan supply-nya kita tulis lagi di bawah, kita samakan, serta di sini ada catatan pajaknya sebesar 2. Lalu kita samakan yang variabel P dengan P dan 100 tambah 60 pindah ruas juga, lalu 60 dibagi 5P sama dengan P sama dengan 32. Selanjutnya untuk mencari nilai Q, kita menggunakan salah satu fungsi yang di atas, lalu kita gunakan nilai P-nya itu sama dengan 32. Jadi 3 kali 32 dikurang 60 sama dengan hasilnya 36. Lalu keseimbangan pasar sebelum pajaknya 32 dan 36. Selanjutnya kita mencari yang sesudah pajak, yaitu dengan mencari nilai QST-nya terlebih dahulu dengan memasukkan nilai di fungsi demand. 3 kali PT 3 kali 2. Nah, hasilnya ini fungsi baru sesudah pajak. Lalu kita perlu samain lagi fungsi QDT dan QST. Nah, menggunakan fungsi yang baru tadi dimasukin, variabelnya disamain, dibagi, ada yang pindah ruas juga, sama dengan 33,2 P-nya, P setelah pajak. Selanjutnya cari nilai Q setelah pajak dengan memasukkan salah satu fungsi, lalu ganti nilai P-nya dengan nilai 33,2. Sekarang kita cari garis demand-nya, kita anggap P-nya itu 0, jadi tinggal 100 dibagi 2, 50, jadi garis demand-nya 50. Sekarang garis supply. Sama kayak tadi, P-nya di sini 0, terus tinggal 60 dibagi 3, jadinya garis supply-nya 20. Terus ini lanjut garis supply sesudah pajak, caranya sama kayak tadi, tinggal 66 bagi 3 karena PT-nya 0, jadinya 22. Ini tinggal masukin aja yang 50 sama 100 tadi, 50-nya jadi price, 100-nya jadi quantity, tinggal ditarik-tarik garisnya. Terus dari informasi yang P sesudah pajak dan sebelum sama kuantitinya sesudah pajak dan sebelum dimasukin. Terus tinggal ditarik-tarik aja garisnya. Ini ada garis supply sesudah dan sebelum pajaknya juga. Terus kita cari total pajak yang diterima konsumen per unit sama dijadiin persen. Caranya tinggal masukin aja kayak gini. Terus yang persenannya dikali 100 sama itu per 2 karena tadi pajaknya kan unitnya 2. Sama juga nih pajak yang untuk produsen juga saya nyari per unit sama dijadiin persen. Per 2-nya dari pajak, jumlah pajaknya. Selanjutnya pajak untuk pemerintah. Ini per unitnya udah ketahuan 2, berarti persenannya tinggal 2 per 33,2 dikali 100%. Halo guys, soal selanjutnya yaitu demand P sama dengan 15 min Q dan S atau supply P sama dengan 3 plus 0,5 Q dan pajaknya atau T-nya yaitu 3. Nah, selanjutnya kita harus mencari titik keseimbangan sebelum pajaknya dengan rumus yaitu D sama dengan S atau demand sama dengan supply. Nah, demand dan supply-nya kita ambil dari soal yang di atas. Kemudian kita susun menjadi variabel dengan variabel dan angka dengan angka. Nah, ingat guys, jika pindah ruas itu plus menjadi minus dan minus menjadi plus. Nah, kita mendapatkan Q-nya yaitu sebesar 8, hasil dari 12 dibagi 1,5. Pada tahap selanjutnya kita harus mencari P-nya.
Nah, kita P-nya bisa ambil dari demand atau dari supply. Nah, di sini aku ngambil dari demand, yaitu 15 min Q. Nah, Q-nya itu kita ambil dari Q yang sudah kita cari, yaitu 8. Maka dari itu 15 dikurang 8 sama dengan 7. Dan P-nya adalah 7. Nah, jadi titik keseimbangan sebelum pajaknya kita mendapatkan 7,8. Pada tahap selanjutnya, kita harus mencari titik keseimbangan setelah pajak. Nah, sebelum itu, kita harus mencari supply setelah pajaknya terlebih dahulu. Dengan cara yaitu memasukkan pajaknya atau T-nya kepada supply. Soal supply tersebut, yaitu 3 plus 0,5 Q ditambah 3. 3 itu dari T-nya. Dan mendapatkan hasilnya 6 plus 0,5 Q. Nah, baru setelah itu kita lanjut dengan rumus, yaitu demand dan supply. Demand setelah pajak dan supply setelah pajak. Kita masukkan kembali demand-nya, dan supply-nya kita mengambil dari yang sudah kita cari tadi, yaitu 6 plus 0,5 Q. Nah, kita susun kembali variabel dengan variabel dan angka dengan angka. Dan jika pindah ruas, plus menjadi minus, minus menjadi plus. Nah, kita mendapatkan Q-nya yaitu kita mendapatkan Q-nya yaitu 6. Karena 9 dibagi 1,5 itu adalah 6. Nah, pada tahap selanjutnya kita mencari P-nya. Caranya sama dengan yang tadi, tetapi kita harus memasukkan yang demand. Demand-nya itu yang sebelum pajak, dan supply-nya itu kita harus masukkan yang setelah pajak. Karena jika memasukkan yang sebelum pajak, itu maka hasilnya akan berbeda. Nah, setelah itu kita harus mencari fungsi kita harus mencari fungsi demand-nya. Yaitu, nah, jika P-nya 0, maka Q-nya berapa? Nah, P sama dengan 0, kemudian 0 pindah ruas menjadi 15 min Q. Nah, Q-nya adalah 15. Nah, kemudian mencari kembali yang jika Q-nya 0, maka P-nya berapa? Q sama dengan 0, 15 dikurang Q, 15 dikurang 0, P-nya mendapatkan 15. Nah, begitupun yang supply. Caranya sama dengan yang demand, tetapi kita menggunakan dua cara, yaitu yang sebelum pajak dan setelah pajaknya kita masukkan kembali. Yaitu jika P-nya 0, maka Q-nya berapa? Nah, P-nya sama dengan 3 plus 0,5 Q, dan 0,5 Q menjadi pindah ruas min 0,5 dan sama dengan 3. Nah, kita mendapatkan Q-nya yaitu min 6. Nah, P-nya begitupun dengan yang P. Jika Q-nya 0, maka P-nya berapa? Maka P-nya mendapatkan mendapatkan 3. Nah, selanjutnya kita mencari yang setelah pajaknya ini. Caranya sama dengan yang di atas. Jika P-nya 0, maka Q-nya berapa? Dan jika Q-nya 0, maka P-nya berapa? Nah, di sini Q-nya kita mendapatkan min 12. Dan P-nya kita mendapatkan 6. Nah guys, tahap selanjutnya kita harus membuat grafiknya. Nah, kita membuat grafik itu, kita mengambil dari hasil-hasil yang sudah tadi kita hitung. Nah, yang pertama kita memasukkan yang fungsi demand-nya terlebih dahulu, yaitu Q-nya 15 dan P-nya 15. Kemudian kita memasukkan kembali yang supply-nya atau yang sebelum pajaknya, supply sebelum pajaknya, yaitu min 6 dan Q-nya min 6
dan P-nya adalah 3. Nah, itu adalah supply sebelum pajak. Selanjutnya, kita memasukkan kembali supply setelah pajaknya, yaitu Q-nya min 12 dan P-nya adalah 6. Oke, setelah itu ini adalah supply setelah pajaknya. Nah, pada tahap selanjutnya kita memasukkan kembali titik keseimbangan sebelum pajaknya yang sudah kita cari tadi, yaitu mendapatkan 7,8. P-nya 7 dan Q-nya adalah 8. Nah, tahap selanjutnya juga kita harus mencari atau mencantumkan titik keseimbangan setelah pajaknya, yaitu 9,6. P-nya 9 dan Q-nya adalah 6. Setelah itu, untuk yang di atas itu adalah TD dan yang di bawah adalah TS. Nah, setelah semuanya jadi, kita harus menghitung kembali, yaitu pajak yang ditanggung pemerintah, produsen, dan konsumennya. Nah, T sama dengan 3 dikali 6, yaitu hasilnya 18, TD-nya 2 dikali 6 sama dengan 12, dan TS-nya 1 dikali 6 sama dengan 6. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.